Untuk pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum doa mulai. Ya, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Andini, Siti, ya, supaya pembelajaran pada siang hari ini kita lakukan dengan bersemangat, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Untuk buku silahkan buku LKS-nya dibuka dan buku tulisnya dikeluarkan. Di sini kita akan membahas atau mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari. Materi sebelumnya materi apa? Sholat fardu. Materi sebelumnya kita belajar tentang sholat fardu. Sekarang kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat fardu yang dilakukan secara bersama-sama. Itu namanya sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah, kalau bagi laki-laki itu adalah hukumnya wajib. Terus kemudian manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kalian mempelajari atau mengetahui sholat berjamaah itu adalah untuk kehidupan sehari-hari, itu menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menumbuhkan sikap disiplin, juga menumbuhkan sikap gotong royong. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama. Dan untuk sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak dibanding dengan melaksanakan sholat fardu yang dilaksanakan sendirian, yang dinamakan dengan sholat munfarid. Ya, sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak. Ada berapa ada yang tahu? Pahalanya itu ada 27 derajat. Nah, untuk tujuan kita mempelajari materi sholat berjamaah, yang pertama adalah menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan keimanan kita kepada Allah. Terus kemudian kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian dari sholat berjamaah. Terus kemudian kalian bisa menyimpulkan keutamaan dari betapa pentingnya melaksanakan sholat berjamaah. Terus selain itu kalian bisa mengerti tata cara bagaimana menjadi imam, bagaimana caranya menggantikan imam yang lupa atau yang batal. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bu Guru akan memberikan pretest. Pretest itu adalah pertanyaan yang diajukan sebelum pembelajaran. Berarti pertanyaan mengenai sholat berjamaah. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik ya. Nanti yang bisa jangan lupa mengangkat tangan. Apa itu makmum masbuk dan bagaimana hukumnya makmum yang sholatnya itu mendahului imam? Saya Bu. Satu dulu. Hukum mendahului imam itu dosa atau haram? Ya, hukum mendahului imam itu dosa atau haram? Tadi yuk, Mas Imam apa? Makmum yang ketinggalan dan hukum mendolek imam itu tidak boleh. Tidak boleh. Intinya sama berarti dengan Mbak Safira. Sama-sama tidak boleh. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, baiklah. Makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam. Makmum masbuk itu makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam. Kalau hukum melaksanakan hukumnya makmum yang mendahului imam apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Ya, tepuk tangan buat tiga. Setelah tadi kita melakukan pemanasan dengan pretest ya, melakukan tanya jawab, lalu kita akan masuk ke materi sholat berjamaah. Nanti untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama adalah kalian nanti akan mengamati lingkungan sekitar yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Yang kedua,
sholat berjamaah. Yang keempat, menyimpulkan. Yang kelima adalah mengkomunikasi. Nah, untuk pengertian sholat berjamaah, jamaah itu tadi artinya adalah bersama-sama. Berarti sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah. Yang penting sholatnya itu dilakukan bersama-sama. Hikmah melaksanakan sholat berjamaah apabila sholatnya di masjid, itu hikmahnya adalah masjid menjadi tempat utama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Belajar berdemokrasi melalui sholat berjamaah. Selanjutnya kalian nanti akan melihat mengamati video yang akan Guru putar yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nanti ketika videonya diputar kalian lihat dengan dengan teliti ya, jangan bercerita sendiri. Kemudian langsung berkata, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Nah, setelah selesai tadi sudah melihat video yang sudah Guru putar, sekarang kalian identifikasikan yang kiranya apa yang kalian tidak pahami dalam penyampaian materi yang sudah dijelaskan di video tadi, ya. Tulis identifikasikan sebanyak mungkin kata-kata yang sekiranya kalian tidak pahami. Ya, silakan. Sudah ya? Sudah? Kira-kira ada yang mau bertanya nggak dari materi yang dari video yang sudah kalian simak tadi? Ada nggak yang bertanya? Iya, ragu-ragu. Ada nggak? Oh iya. Ada nggak? Oh iya. Yang untuk posisi makhluk jika makhluknya hanya ada dua itu gimana Bu? Pertanyaannya bagus banget apa tadi? Jika posisi makmum, apabila makmumnya hanya ada dua. Posisi makmum, coba ada yang bisa menjawab posisi makmumnya kira-kira di mana? Ya? Posisinya persis ada di belakang imam Bu. Posisinya persis ada di belakang imam. Ya, salah satu makmumnya itu posisinya persis ada di belakang imam. Ya, tepuk tangan untuk yang Nah, dari pertanyaan dari Mbak Bulan sama Mbak Lia, kita bisa memberikan satu contoh memperagakan posisi imam yang makmumnya hanya ada dua, ya. Contohnya ini laki-laki semuanya maju sini. Nanti di depan. Nanti di belakangnya nanti. Terus posisinya nanti di belakangnya Anggi. Bunyinya Nah, sudah ya. Ini adalah cara posisi imam berdirinya di depan makmum apabila makmumnya hanya ada dua. Sampai sini paham? Udah bisa kembali ke tempat dulu. Nah, sekarang Guru akan membagikan beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Untuk alur pengerjaan kelompoknya, yang pertama kalian harus menentukan judul dari apa yang akan kalian diskusikan, ya. Kemudian setelah itu kalian rumuskan. Selanjutnya kalian bekerja sama untuk berdiskusi. Kalian menentukan mana yang sekiranya menjadi moderator dan mana yang sekiranya akan menjadi presentator, ya. Paham? Ini lembar kegiatan untuk kalian diskusikan, ya. Bu Guru akan bagi. Bu Guru membagi menjadi 3 kelompok. Sekarang berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan atau akan kalian diskusikan?
sesuai apa yang ada di lembar kerja ya. Sudah selesai? Nah, sekarang perwakilan dari kelompok siap-siap untuk presentasi. Yang lain dengarkan ya. Nanti apa yang sekiranya kalian tidak memahami dari apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 nanti bisa kalian catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Keutamaan sholat berjamaah di masjid adalah mendapatkan pahala 27 derajat. Melakukan sholat berjamaah akan mendapatkan ganjaran pahala sebanyak 27 kali lipat. Berbeda dengan melakukan sholat secara sendiri yang hanya mendapatkan satu pahala kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sholatnya seseorang dengan berjamaah melebihi sholat yang dikerjakan sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ibu, apa yang dilakukan makmum saat imam membaca suratan pendek? Sebelum jawab, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Jawaban dari kelompok kami adalah, pada saat imam membaca surat lain setelah Al-Fatihah, makmum sebaiknya diam dan mendengarkan bacaan imam dan tetap menyibukkan diri sendiri, meskipun dalam membaca surat pendek lain yang dihafal. Puas dengan jawaban kita? Puas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yang maju adalah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang terakhir adalah kelompok 3. Maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah kita menjelaskan materi sholat berjamaah, ketika kalian sudah melihat video yang berisi tentang sholat berjamaah dan ketika kalian sudah berdiskusi juga mengenai sholat berjamaah atau keutamaan dari sholat berjamaah, itu bisa kita simpulkan bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian yang pahalanya itu adalah 27 derajat. Apalagi kalau sholat berjamaahnya itu dilaksanakan di masjid, ya, itu lebih baik, pahalanya lebih besar lagi. Seperti itu, paham? Paham. Kita akan merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama, yaitu dari tujuan dari kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini atau tujuan dari kita melakukan sholat berjamaah. Terus yang kedua, manfaat kita melaksanakan sholat berjamaah. Apa tadi saja? Ya, apa aja tadi? Sholat berjamaah manfaatnya? Belajar berdemokrasi melalui sholat berjamaah. Terus kemudian masjid menjadi tempat Utama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran pada siang hari ini sudah selesai ya. Pelajaran pada hari ini sudah selesai. Bu Guru akan menyampaikan pertemuan kita pada minggu yang akan datang, yaitu masih sama tentang materi sholat berjamaah. Kita tadi sudah diperagakan ya. Besok kita akan mempraktekkan sholat berjamaah untuk pertemuan selanjutnya. Ya paham? Paham.
Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.